sangat percaya dengan kekuatan doa. Okay. Aku orang yang sangat percaya dengan kekuatan doa. Dan oleh karena itu ya, aku tuh menjadi orang yang cukup melankolis dan agak punya welas asih yang agak tinggi lah. Aku sok-sokan gitu. Aku berasa bilang aku tuh punya orang yang sangat welas asih yang agak Compassion lah itu. Jadi aku tuh orang yang sangat tidak tegaan gitu. Nugroho tahu sendirilah kebiasaanku. Aku kalau di mana-mana dan ada uang, ada pedagang, selalu aku beli. Pedagang sapu aku beli, walaupun aku nggak butuh. Aku di rumah tuh sapu ada kali kalau 24 atau 25 itu aku punya karena saking banyaknya ada pedagang jualan susu itu, ada pedagang susu mampir aku beli, ada pedagang apalah gitu, ada pedagang kursi, bahkan saat ada pedagang kursi nggak laku aku lewat dan aku nggak beli, aku merasa ada semacam wah ini dosa spiritual yang aku lakukan karena aku nggak beli gitu. Aku terlalu, bahkan Kalis bilang aku itu terlalu overthinking untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan gitu. Kalau mengutip apa kata Prigs ya, iba kita itu tidak akan cukup untuk mengibai seluruh kemalangan yang ada di dunia gitu. Tapi aku merasa aku selalu berusaha untuk melakukan itu gitu. Nah, aku selalu meyakini doa orang-orang yang dagangannya aku beli itulah yang akan mensupportku secara spiritual gitu. Dan kalau disebut upaya apa, aku ingin terus menjadi orang yang mungkin ini akan jatuh kepada kesombongan spiritual ya. Aku merasa harus membeli banyak dagangan dari orang-orang gitu karena ini kesombongan batin juga, seolah-olah rezeki mereka harus lewat aku. Enggak juga, tapi aku merasa ya itu jalan yang aku lakukan sampai sekarang gitu. Aku sering berdebat soal itu sama Kalis gitu. Kalis bilang kalau kamu nggak beli ini, kita harusnya bisa menabung lebih banyak gitu. Tapi aku merasa kesuksesanku yang aku dapat dengan cara yang kok terlalu mudah sih gitu. Itu karena andil orang-orang itu yang mungkin aku bantu secara nilai yang sangat kecil itu gitu. Jadi kalau disebut usahanya apa, aku bingung menjawabnya. Usaha yang paling selemah-lemahnya iman yang bisa aku lakukan adalah ya aku ingin punya uang yang banyak agar aku bisa membeli barang-barang milik para pedagang, karena aku tahu betapa susahnya menjadi seorang pedagang keliling. Aku tuh punya pengalaman jadi pedagang yang pernah Pak, karena aku tuh dari kecil Pak. SD itu aku jual nasi kuning, ibuku yang bikin. SMP itu aku jualan stiker dan pensil. SMA itu aku menjadi pesuruh buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen beli di warung malas gitu, sini aku yang beli gitu. Setelah itu aku menjual banyak hal. Aku pernah menjual taksido, bayangkan. Aku pernah kerja salah satu tesnya untuk nganu itu, ya lagi-lagi aku ketipu di tempat pekerjaan itu. Tesnya adalah menjual taksido. Anda bayangkan, Agus Mulyadi dengan tampang yang sangat tidak eksekutif menjual taksido itu, kalau aku nggak dianggap sebagai orang nyolong londian mana itu apik banget itu. Tapi ada yang kejual, Pak. Kejual nggak? Nggak terjual lah gitu. Aku keliling taksido Pak. Nah, ketemu ini gimana ceritanya, Ra? Ketemu ini dulu 2 tahun kan tuh pencarian tuh. 2 tahun. Emang lo pikirannya gue harus mencari unit ini? Betul. Kepikiran? Iya. Ya ini kayak law of attraction juga nih kayak. Iya, Mas Ino. Jadi saya percaya gini, Mas Ino. Saya percaya ketika kita menginginkan sesuatu, kalau saya pernah ngobrol sama Mas Farid juga, power of visualize lah ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, saya membayangkan detail, memvisualisasikan di kepala saya. Dan saya bahkan pernah berucap dulu, Mas Ino. Suatu saat saya pengen, waktu 2010 ya, saya mempelajari Vespa apa yang kira-kira paling dicari nih gitu. Paling dicari itu ini Queen, kalau King-nya GS, gitu kan. Ini Queen-nya. Ya udah akhirnya saya cari, terus sekitar 2011 itu saya dipertemukan, tapi belum jodoh Mas Ino. Saya touring ke Toraja, terus mogok Vespa saya di Pinrang waktu itu. Di Pinrang, momen saya mogok dibawa ke bengkel, di bengkel itu ada Vespa SS waktu itu. Cuman saya mau beli, nggak dijual. Seminggu kemudian Vespa tersebut dibeli sama teman saya. Jadi kayak saya ngerasa kayak ditikung gitu loh Mas Ino. Iya beneran. Pengen nggak dikasih, diambil temen gitu. Yang saya cerita sama teman saya sendiri gitu. Gitu, makanya pengalaman dari situ kalau udah dapat unit harus harus satset lah gitu. Gitu. Jadi akhirnya dari 2010 saya mempelajari. Dari situ juga suatu saat saya harus punya Vespa SS warna biru original paint. Itu udah visualnya, warnanya pun udah ke visual Mas. Gitu.
Alhamdulillah Maret 2012 dipertemukan sama ini. Jadi ternyata Tuhan ngasih saya itu bukan yang pertama saya temui. Yang pertama saya temui di Pinrang pada waktu itu malah justru cuman bodi tengah aja, Mas. Nggak ada tepong ininya. Nggak ada toolbox ininya, Ya, toolboxnya. Ini kan bagasinya. Ya. Ini bagasinya aja udah cepet lebih sekarang, Mas. Ininya tok. Bulatnya itu. Iya. Oke. Gitu. Jadi awalnya saya dipertemukan di Pinrang itu ternyata ya tidak lengkap. Yang dibeli sama teman saya itu tidak lengkap. Terus beberapa bulan kemudian teman saya yang di Pinrang itu ngabarin, "Vi, ini ada nih, udah ada nih pesanan kamu," kata dia. Ketika saya berdoa, saya meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk diri saya. Lantas saya berdoa untuk orang tua saya, untuk adik-adik saya gitu ya. Tapi saya nggak pernah tuh doain semua. Dan kenapa enggak ya? Doa untuk semua, kenapa enggak ya itu doa yang ini Mbak ya, pas sangat menyentuh saya bahwa iya ya kita tuh nggak boleh bahagia sendirian, gitu, sejahtera sendirian, senang sendirian. Ya kenapa tidak dibagikan itu kebahagiaan itu kepada orang lain, dan kenapa kita doa yang egois gitu ya, kan kadang kita doa egois ya. Mungkin ya, doa buat diri sendiri ya, mungkin ya. Kalau yang lain, kalau kita udah bisa itu ya itu baik saya rasa, dan itu seperti jadi mantra gitu kalau diulang-ulang ya. Seperti orang Mas, novena, merapal doa ya. Itu alasannya Mbak, dia berbekas sekali di hati saya. Mungkin gitu. saya salah satu orang yang bangga melihat Mas JJ hari ini. Terima kasih udah sejauh ini. Dan saya selalu punya quote yang selalu saya tulis. Hidup ini tugasnya hanyalah menjaga dan merawat kepercayaan orang. Kita. Ya. Mas Beginu masih dipercaya jadi pewawancara, menjadi pimretnya kompas.com. Punya jenjang prestasi yang baik. Karena apa? Karena Beginu masih dipercaya orang. Ya. Ketika Anda sudah tidak dipercaya, Hilang. Jadi tugas kita di dalam hidup ini hanya merawat dan menjaga kepercayaan saja dari pencapaian-pencapaian kita sebelumnya. Ya. Hanya itu tugasnya. Ya gilanya kita jangan nanggung sih. Kayak kita selalu diajarin, lo harus create sesuatu, lo harus bikin sesuatu yang beda, total lah gitu. Jangan basah kaki doang, badan Bener, semua. jangan bikin malu karena lo kalau enggak lo pulang orang nonton nggak akan recall di kepala lo gitu kan. Oh ya udah musik, tapi nggak anjir. Wah parah, nah harus ada, wah anjing. Nah itu sih kayak lo harus bikin di karya pun sama, iya di karya juga sama. Lo harus bikin sesuatu either itu baru atau yang jelek banget atau yang bagus banget, tapi diingat orang gitu. Anjir, hancur banget. Ya paling nggak dianjirin gitu. Iya. Aduh, anjir keren banget. Antar. Kalau enggak, Ya udah lah. udah. So-so lah. Ya. Nah itu yang anjir, harus anjing sih. Dan gue melihat kakak-kakak kelas gue dulu pernah bikin kaos gambar anjing. Apa ini maksudnya? Kami memang anjing. Gue pikir dia pencinta dog lover gitu ya. Ternyata. Mereka state kalau ya lu harus anjing dalam semua hal gitu. Karya lu anjing banget. Oh gitu. Gue nempel bahwa gue harus jadi anjing sih. Oke. Lo bandel sekalian, ganteng-ganteng sekalian, keren-keren sekalian, anjur-anjur kan, jangan total gitu. Total, karena anjing itu jadi kayak barometer. Lo jadi anjing bau banget. Ya, terus lo dicap, meskipun maaf nih buat pecinta anjing nggak samanya anjing itu bau ya. Ntar di suul lagi nih. Anjing keren banget, anjing hancur, at least anjing lucu banget. Nah, Oke. gitu.